datang di video tutorial untuk aplikasi Maxro atau kasir restoran. Di sini pertama kali jika kita akan loading aplikasinya akan diinformasikan atau dikonfirmasi bahwa jadi saya menggunakan tadi login admin, hello admin, hi admin, do you want taking order mode. Jadi apakah mau taking order mode atau tidak. Jadi nanti akan jelaskan taking order itu apa, kemudian kalau misalnya kita pilih no itu seperti bagaimana. Videonya akan dilanjutkan ke berikutnya. Oke, selamat datang lagi. Video berikut ini akan menjelaskan yaitu topik tentang taking order. Ya, taking order itu proses dari waiter atau waitress untuk menginput atau memasukkan menu ke dalam suatu sistem di mana biasanya komputer yang dipakai adalah yang layar touchscreen atau layar sentuh. Jadi biasanya posisinya dekat dengan table-table ya. Nah, misalnya kita masukin sekarang ini simpelnya begini. Ini memang simpel untuk passwordnya. Kita tinggal klik. Nah, akan seperti ini kelihatan. Langsung akan menu cara order, ada meja-mejanya sudah di setup, nanti penjelasan ada berikutnya. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Jadi biasanya ini kan tadi saya login pakai passwordnya, ini semua ada kelihatan di sini. Jadi loginnya namanya waiternya Dayu namanya begitu. Jadi dan seterusnya informasinya. Kemudian nanti kita kalau misalnya mau input item dan seterusnya mungkin di sini nanti akan dijelaskan di dalam mode kasir berikutnya. Nah, ini sama sebenarnya untuk taking order aja. Nah, kenapa ini menu ini tidak aktif? Nah, karena ini ada berkaitan nanti ke setup hak aksesnya. Misalnya Dayu ini tidak bisa melihat sale listnya, kemudian memang tidak akan bisa untuk payment dan closing. Jadi cuman taking order saja atau input menu dari customer saja. Tapi untuk print untuk bill outstandingnya, jadi closing billnya, jadi tamunya nanya berapa saya sekarang totalnya. Nah, ini bisa diklik di sini nanti. Mungkin penjelasannya lebih lengkapnya nanti pada mode yang berikutnya agar lebih lengkap. Demikian untuk taking order. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke video berikutnya. Video kali ini kita akan masuk ke mode yang bukan taking order, jadi langsung ke mode kasirnya ya. Nah, pada saat akan dikonfirmasi seperti ini, nanti kita pilih tombol no ya. Nanti kalau pilih no akan tampilannya seperti berikut ya. Inilah tampilan untuk mode kasir ya. Mode kasir ini juga bisa untuk input menu juga ya. Jadi misalnya tidak ada komputer yang khusus taking order, di sini juga langsung taking order, lihat situasi dan kondisi saja. Jadi misalnya ini akan login menggunakan user yang sudah diberikan oleh admin ya. Nah, kemudian pilih save. Nah, saya akan menjelaskan di sini, ini tidak akan semuanya akan saya jelaskan. Jadi nanti jika menggunakan program kami bisa ditanyakan pada saat training. Jadi yang kami akan jelaskan ini adalah inti-inti dari yang paling sering ditanyakan saat transaksi di lapangan, yang kejadian-kejadian yang sering di lapangan. Lanjut ke video berikutnya. Seorang admin ini sangat diperlukan sekali. Jadi untuk memasukkan atau membuat user baru ya, jadi pengguna baru. Jadi masuk ke setup, kemudian user setup, username. Jadi tinggal klik di sini. Jadi Anda harus memasukkan loginnya apa. Misalnya loginnya adalah namanya Made gitu ya.
position ini jadi tugasnya sebagai apa gitu loh. Misalnya kasir, ini bebas ya. Inisial code ini, nah ini kode yang unik ya. Misalnya MADE, tapi 3 digit ini untuk menentukan nanti nomor bill itu kasirnya siapa. Nah, ini ID taking order yang seperti bilang tadi. Jadi ini kita kalau misalnya taking ordernya itu menggunakan angka biar apa? Biar memudahkan mereka pada saat login. Misalnya saya pakai 777 gitu ya. Yang lainnya tidak usah. Nah, new passwordnya. Passwordnya untuk MADE ini apa? Misalnya passwordnya kita buat 123 gitu ya. Nah, kemudian buat lagi sekali 123. Tinggal disimpan. Nah, kemudian MADE ini mau mengganti passwordnya. Nah, tinggal masuk ke MADE, kemudian edit. Nah, tekan F2, ini sudah ada. Tekan F2. Nah, masukin yang password lama tadi kan 123 ya, 123. Nah, kemudian new passwordnya misalnya angka 1 gitu aja, kemudian ulangi lagi sekali password yang baru dengan 1, tinggal di save ya. Seperti itu aja sih untuk membuat user. Nah, setelah membuat user ini jangan lupa harus dikasih otorisasi. Ini kadang-kadang admin selesai itu langsung mereka disuruh login, nggak boleh, harus dikasih otorisasi dulu. Nah, di sini akan saya jelaskan detail sekali untuk user authorization-nya khusus di program Maxro. Pos kasir ini boleh untuk restoran, untuk spa juga bisa. Jadi dilanjutkan ke video berikutnya. Oke, untuk membuat otorisasi user atau pengguna itu, jadi pilih user authorization, tinggal di select. Nah, kita tadi ingat ya, sudah membuat satu user baru dengan nama MADE ya. Nah, ini MADE. MADE sudah tercentang otomatis untuk history. Nah, tergantung sekarang manajemen apakah MADE ini boleh melihat history untuk report atau laporannya ya. Kalau enggak ya tinggal diklik ya satu-satu. Cuman kalau memang tidak mau diklik satu persatu, kalau hilangkan tinggal klik semuanya. Nah, ini klik semua, kemudian klik lagi sekali, hilang semuanya ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang MADE ini akan bisa seperti apa? Nah, contohnya apakah bisa report kasir, dia outlet apa aja yang boleh dia. Ada outlet pedis, ada 2 outlet ya, ada pool bar. Nah, kemudian report kasir apakah dia boleh dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tidak atau capek satu persatu, tetapi di sini sudah ada namanya Dayu di sini. Jadi Dayu ini anggaplah sama aksesnya dengan MADE, tinggal di copy aja user Dayu ini ke MADE. Nah, tinggal klik copy, kemudian cari Dayu, kemudian klik MADE di sini. Nanti akan di copy. Sudah selesai, nanti akan otomatis hak akses Dayu sama MADE ini udah sama. Nah, seperti ini dia. Nah, ingat ya, nanti di sini juga ada transaksinya apa bisa dia. Nah, seperti ini misalnya transaksi payment, closing bill sama sales. Ingat tadi video yang pertama bahwa ada beberapa tombol yang tidak bisa diklik. Nah, ini tadi ya, karena memang tidak dikasih akses. Seperti itu ya. Nah, ada reopen bill, apakah dia boleh unlock atau print outstanding bill. Nah, seperti tadi, apakah boleh dia seperti itu. Kemudian apakah dia boleh mengganti dari harga seperti itu. Nah, kalau boleh ya tinggal dicentak, kasih centang. Nah, ini sangat mempengaruhi daripada akses daripada user. Nah, tergantung sekarang manajemen atau administratornya atau manajernya yang akan memberikan hak akses. Demikian untuk otorisasi. Lanjut ke video berikutnya. Untuk cek ke printer, jadi ini kalau menggunakan ini berandaikan menggunakan kitchen printer. Jadi di kitchen itu ada beberapa printer ya, dan kemudian di bar juga ada printer. Jadi sekali waiter atau waitressnya input menu, jadi ketika sending ke printer mereka akan otomatis ya, food akan ke kitchen, kemudian beverage akan ke bar untuk mencetaknya.
Nah, di sini akan ada beberapa kategori atau beberapa nama printer tergantung apa nama printer yang disetup oleh admin. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan kitchen printer atau bar printer, cuman satu printer aja di kasir, video ini bisa di skip. Jadi nanti kalau misalnya ada kitchen printer, nanti akan kita add di sini. Nanti akan misalnya seperti ini ya. Nah, bisa ada kitchen ya. Nah, saya set satu kitchen ya. Misalnya section name-nya ini adalah drivernya. Drivernya artinya ini sudah disetting oleh IT atau adminnya ya, namanya kitchen kebetulan. Kemudian section name-nya ya kita samakan aja namanya kitchen gitu ya. Kitchen. Nah, kitchen ya, kitchen printer boleh. Nah, seperti ini ya. Tinggal di save ya. Nah, ini ada kitchen printer, kemudian ada bar printer dan seterusnya tergantung di setup. Nah, kita cuman kasih contoh di sini satu kitchen printer. Nah, apa hubungannya dengan atau bagaimana caranya setting menu, kemudian kategori-kategorinya dia. Nah, ini menu kategori di sini sama item ini. Nah, nanti di video berikutnya. Terima kasih. Oke, video kali ini akan menjelaskan tentang kategori ya. Kategori di sini ini akan mempengaruhi dari tombol-tombol atau button yang ada nanti saat input menu. Ini sangat penting sekali. Nah, ini contohnya, ini misalnya hot beverage ya. Hot beverage ini nomor urut dan seterusnya. Ini sebenarnya ada boleh 1, 2, 3. Jadi kita urut dari kiri ke kanan untuk beverage gitu misalnya ya. Nah, ini bisa kelihatan nanti dia nomor berapa. Jadi karena di sini sudah ada menu existing seperti ini, nanti kalau memang perlu diurut silahkan diurut. Nanti tinggal diedit, kemudian ini dikasih nomor. Nah, kategori ini grup ini jangan lupa ini hot beverage. Nah, sekarang untuk masalah button color, nah seperti hot beverage ya. Nah, misalnya kita mau hot beverage ini kita mau kasih backgroundnya warna apa. Nah, ini bisa kita setting sendiri ya di sini ya. Misalnya tinggal warna ini. Kemudian untuk nanti kan kelihatan seperti ini hotnya, buttonnya. Hot beverage-nya kelihatan seperti ini. Untuk page for color-nya dia, color-nya misalnya biarkan hitam gitu seperti itu misalnya. Nah, sekarang untuk printing group. Nah, printing group itu begini, beberapa printer bisa dikasih di satu section, misalnya di bar ada 2 gitu misalnya. Jadi ada khusus memang bartendernya yang untuk menyediakan yang menu atau koktail seperti itu. Nah, printernya khusus itu. Jadi ada yang lagi satu misalnya memang untuk jus saja gitu, dan itu bisa dipisah untuk mencetaknya. Atau kalau misalnya di kitchen itu ada misalnya chef yang khusus untuk Chinese food. Nah, nanti akan di print ke sana ke khusus printer Chinese food. Atau juga ada yang di western. Nah, dia skillnya di western ahlinya western food gitu misalnya. Nah, itu bisa di printing group di sini. Jadi bisa dikategorikan atau dipilah-pilah seperti itu. Nah, ini siapa tahu nanti kalau misalnya ada memang kitchen printernya seperti itu, di kitchen printer dibedakan lagi di sana. Jadi seperti seperti saya jelaskan tadi, ada yang memang ahli dalam bidang Chinese food, nanti printernya khusus mereka, jadi nggak berebutan ini apa nih, Chinese food atau western gitu. Nah, ada yang western juga nanti akan diprint ke western sendiri. Nah, gitu ya untuk hubungannya antara printer tadi dengan yang di sini. Nanti berarti ada printer itu ada 2 jenis nanti di sana kalau di kitchen. Ada printer untuk dikategorikan printer untuk Chinese food sama printer untuk western food. Nanti akan dipilih di item menu akan kemana menu tersebut. Nah, ini grupnya di sini nanti. Misalnya grupnya set yang ahli di Chinese food ya, berarti nanti printing grupnya nanti Chinese food di sini. Nah, kita misalnya buat di sini Chinese food gitu misalnya. Nah, ini khusus nanti ke printer ke Chinese food nanti dia. Nah, nanti kita pilih nanti di sini. Nah, seperti itu. Kalau memang enggak ya tinggal ditanda kali di sini.
Gitu. Untuk kita lihat di sini ya, hot beverage ya, untuk button ya, button colornya, tinggal di save. Nah, kita lihat, kita langsung ke sini sebentar ya. Kita ke billing, kita lihat menunya, beverage ya. Nah, kategorinya juga beverage. Nah, seperti ini. Jadi hot beverage itu akan kelihatan seperti ini, menunya seperti tadi ya. Kalau misalnya kita ganti misalnya ya, nah ini kan seperti ini warnanya. Kalau mau misalnya ini, kenapa? Karena biar jelas aja sih kelihatannya. Nah, tapi jarang-jarang sih orang ganti, cuman kita di sini bisa seperti itu. Nah, hot beverage, nah seperti ini. Misalnya kita ganti ya, nah, kita backgroundnya misalnya warna orange gitu ya. Nah, kayak gini ya misalnya. Yang di save. Nah, coba ya kita cek dulu di sini. Kita show menu ya, show menunya di sini. Beverage. Nah, kita lihat nanti. Nah, terganti ya. Jadi begini buttonnya, kategorinya di sini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Mungkin kategori itu ya, di printing group sudah seperti tadi diinformasikan. Jadi grup-grupnya ada di sini foodnya. Nah, ini kan beverage ya semua. Nanti di sini food, ada bread, ada burger, ada dessert dan seterusnya ya. Nanti pada saat pelatihan mungkin lebih banyak. Nanti masuk ke item